Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Delvi Monika Senipar, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti dengan program studi S1 Manajemen Lintas Jalur. Izinkan saya untuk memaparkan literasi asuransi saya yang berjudul Mengelola Risiko dalam Asuransi. Apa itu risiko dalam asuransi? Kebanyakan orang masih bingung apa itu risiko dalam asuransi. Lebih tepatnya, seringkali kita bertanya apa saja yang bisa diasuransikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi tentang risiko. Risiko merupakan suatu ketidakpastian terhadap suatu peristiwa yang bisa menimbulkan kerugian ekonomis. Selanjutnya, pengertian risiko. Risiko dapat diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadinya kerugian. Ketidakpastian dan peluang ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, antara lain ketidakpastian ekonomis, ketidakpastian berkaitan dengan alam, ketidakpastian terjadinya perang, dan ketidakpastian terjadinya pencurian. Jenis-jenis risiko. Yang pertama, ada risiko finansial dan risiko non-finansial. Risiko finansial yaitu risiko yang terjadi jika dampak kerugiannya dan dampak nilai atau diukur dengan uang. Contohnya, kebakaran rumah tinggal. Jadi, risiko tersebut memiliki dampak bagi tertanggung dan tidak bisa diukur dengan uang. Yang kedua, risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni yaitu suatu risiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian atau tidak dapat menimbulkan keuntungan. Contohnya jika terjadinya kecelakaan mobil dan akan menimbulkan berupa rusak mobil tersebut. Yang keempat, risiko khusus dan risiko fundamental. Risiko khusus yaitu suatu risiko yang terjadi hanya bersifat pribadi dan dampaknya dirasakan secara lokal saja. Contohnya yaitu kebakaran pada rumah hanya dirasakan oleh orang yang memiliki rumah tersebut dan lingkungan sekitar yang terbakar tersebut. Yang kelima, risiko statis dan risiko dinamis. Risiko statis yaitu segala bentuk risiko yang tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, seperti kemungkinan terhentinya proses produksi karena kelalaian. Risiko dinamis yaitu segala bentuk risiko kerugian akibat perubahan dalam ekonomi seperti naik turunnya nilai mata uang, turunnya nilai saham, dan adanya teknologi baru. Selanjutnya, pengertian asuransi. Asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadinya risiko di masa mendatang. Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh risiko. Secara nasional, pelaku bisnis akan mempertimbangkan usahanya untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Yang dimaksud asuransi tersebut memberikan perlindungan kepada tertanggung untuk risiko-risiko yang dihadapi oleh tertanggung tersebut. Selanjutnya, manfaat asuransi. Yang pertama, rasa aman dan perlindungan. Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin timbul. Yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Prinsip keadilan harus diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis. Yang ketiga, alat penyebaran risiko. Risiko yang seharusnya dibebankan oleh tertanggung ikut dibebankan oleh penanggung dan dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan dengan nilai pertanggungan. Tip asuransi yang pertama, insurable insurance. Insurable insurance merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan yang diakui secara sah oleh hukum antara tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggungkan. Prinsip asuransi yang kedua ada etikat baik atau utmost good faith. Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh etikat baik atau utmost good faith. Pihak penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajibannya selama masa asuransi. Pihak tertanggung juga perlu mengungkapkan secara rinci kondisi yang akan diasuransikan sehingga pihak penanggung mempunyai gambaran yang memadai. Prinsip yang ketiga ada indemnity. Indemnity yaitu konsep mekanisme penanggung untuk mengkompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Prinsip indemnity ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni pembayaran tunai, penggantian, perbaikan, dan pembangunan kembali.
Ya, proximate cause. Proximate cause merupakan suatu sebab aktif efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa berinvestasi suatu ketentuan lain, diawali atau bekerja dengan aktif dari sumber baru dan independen. Prinsip asuransi yang kelima ada subrogation. Subrogation merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Asuransi yang keenam ada kontribusi. Kontribusi merupakan penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besar. Selanjutnya pengertian polis asuransi. Polis asuransi merupakan bukti atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Dengan adanya polis asuransi, perjanjian antara kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum, sehingga pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung apabila peristiwa yang tidak terduga terjadi. Hal-hal yang terdapat dalam polis asuransi. Yang pertama, ada nomor polis, yang kedua, nama dan alamat tertanggung, yang ketiga, uraian polis, yang keempat, jumlah pertanggungan, yang kelima, jangka waktu pertanggungan, yang keenam, besar premi, biaya materai, dan lain-lain, yang keenam, bahaya yang dijaminkan, yang ketujuh, khusus untuk polis pertanggungan kendaraan bermotor, ditambah dengan nomor polisi, nomor rangka, dan nomor mesin kendaraan. Selanjutnya, premi asuransi. Apa yang dimaksud dengan premi asuransi? Premi asuransi merupakan kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Jumlah premi sangat tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat risiko dan jumlah pertanggungan. Selain pihak penanggung, biasanya juga nilai waktu uang yang dibayarkan oleh pihak tertanggung, jangka waktu pembayaran premi sangat tergantung pada perjanjian yang sudah dituangkan dalam polis asuransi. Jangka waktu pembayaran dapat bulanan, per semester, atau tahunan. Peril dan hazard. Apa yang dimaksud dengan peril? Pengertian peril. Peril diartikan sebagai penyebab atau mungkin dapat menyebabkan suatu kerugian. Peril yang umum adalah kebakaran, kemalingan, badai, banjir, dan ledakan. Apa yang dimaksud dengan hazard? Pengertian hazard merupakan setiap keadaan yang dapat menciptakan atau mendorong kesepakatan timbulnya kerugian dan peril. Contohnya, kebakaran adalah suatu peril atau penyebab kerugian. Manajemen risiko. Untuk menghindari kerugian yang timbul bila risiko terjadi, manajemen risiko sebenarnya bisa dilakukan dengan cara sederhana. Contohnya dengan mengalihkan risiko. Bagaimana mengalihkan risiko tersebut? Manajemen risiko ini dilakukan dengan cara mengalihkan risiko kerugian finansial pada pihak lain, salah satunya dengan mengalihkan risiko pada perusahaan asuransi dan membayar sejumlah dana atau premi kepada perusahaan asuransi tersebut. Kriteria risiko yang ditanggung oleh asuransi. Berikut risiko yang mendapatkan perlindungan dari perusahaan asuransi. Yang pertama, risiko akibat faktor ketidaksengajaan dan tidak diprediksi. Yang kedua, dampak risiko bisa dinilai secara finansial. Yang ketiga, pertanggungan harus bersifat objektif yang bisa diasuransikan, seperti jiwa, harta benda, atau kerugian. Yang keempat, risiko yang ditanggung oleh tertanggung bersifat homogen. Yang kelima, premi yang dibebankan harus sesuai dengan tingkat risiko yang diasuransikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Semoga presentasi saya hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Bapak Ibu.